Yosep Hidayah kedapatan memberikan kode X menggunakan tangannya saat rekonstruksi kasus Subang. Yosep Hidayah merupakan suami sekaligus ayah korban pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ia ditetapkan tersangka setelah ada pengakuan dari tersangka lain yang menyerahkan diri ke Polda Jabar, yaitu Muhammad Ramdhanu alias Danu. Bersama Danu, Yosep pun ditahan oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Kendati demikian, Yosep hingga kini masih bersikukuh bahwa dirinya tidak terlibat pada pembunuhan tersebut. Ia, dan ketiga tersangka lainnya yang adalah istri keduanya, Mimin Mintarsih, serta dua anak Mimin, Arikhi dan Abi, menolak keterangan Danu. Yosep pun dihadirkan saat Polda Jabar menggelar rekonstruksi di sejumlah tempat kejadian perkara, TKP, pada Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Menggunakan baju tahanan berwarna biru dan topi berwarna merah, Yosep Hidayah mengikuti jalannya rekonstruksi berdasarkan keterangan Danu yang ia tolak. Di salah satu TKP tepatnya warung pecel lele, Yosep pun sempat memberikan kode X menggunakan tangannya. Pengacara Yosep Hidayah, Rohman Hidayat menjelaskan, kode tangan X itu merupakan bentuk penolakan kliennya terhadap keterangan Danu. Semua juga ditolak, enggak ada yang diiyakan, kata Rohman Hidayat. Rohman membeberkan, kliennya itu banyak kebingungan ketika Danu meminta memperagakan di antara 95 reka ulang adegan. Terbuktikan tadi adegan ngangkat jenazahnya, Pak Yosep kikuk. Yang mengarahkan Danu, ucap Rohman. Ia pun meyakini bahwa keterangan Danu ke kepolisian adalah karangan semata. Sebelumnya, Rohman Hidayat juga mengungkap alasan Yosep terlihat santai saat menjalani proses rekonstruksi kasus Subang. Tak jarang, Yosep tersenyum ke awak media maupun warga yang hadir menyaksikan. Saya pikir, kalau orang bersalah tidak akan pernah santai, ujar Rohman Hidayat yang ditemui di TKP Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang saat rekonstruksi, Rabu. Tapi Pak Yosep berusaha setenang mungkin karena dia memang tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan Danu, sambung Rohman Hidayat. Ketika ditanya terkait kondisi kesehatan kliennya, Rohman menjelaskan bahwa Yosep Hidayah dalam keadaan baik. Insya Allah baik, kata Rohman. Kendati demikian, Rohman Hidayat tidak memungkiri bahwa kliennya mendapatkan tekanan secara psikologis. Secara psikologis, bagaimanapun juga ada tekanan massa seperti ini. Tapi kami yakin masyarakat masih objektif. Ungkap Rohman, toh ujungnya kan bukan keputusan masyarakat, oleh putusan pengadilan nanti, imbuhnya. Polda Jabar telah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, pada Rabu, 22 November 2023. Pihak keluarga korban kasus Subang pun terlihat mendatangi makam Tuti Suhartini dan Amalia. Tampak Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal yang masih ada hubungan keluarga dengan korban langsung bersiarah setelah rekonstruksi. Indra Zainal bersama YouTuber Mbak Suci itu pun terlihat berdoa di depan pusara Tuti dan Amalia. Tidak ada perubahan signifikan soal kondisi makam Tuti dan Amalia. Akan tetapi makam yang berjejer itu tampak rapi dengan hiasan batu alam warna hitam. Tepat ketika di samping makam Tuti dan Amalia ditamani pohon mangga. Kuburan keduanya disinyalir sering didatangi oleh keluarga. Hal itu terlihat dari bersihnya kondisi makam, dari mulai dedaunan dan rumputnya yang pendek. Setelah rekonstruksi, terungkap sejumlah fakta baru soal kasus Subang. Diberitakan sebelumnya, 5 tersangka pembunuhan Tuti dan Amalia hadir dalam rekonstruksi. Akan tetapi hanya 2 tersangka, yaitu Danu dan Yosep yang bersedia mengikuti rekonstruksi tersebut. Mimin, dan 2 anaknya yaitu Arigi dan Abi menolak melakukan adegan sesuai keterangan Danu. Mereka masih menyangkal semua kesaksian Danu. Penyidik pun tetap melanjutkan proses rekonstruksi berdasarkan kesaksian Danu. Dari puluhan adegan yang dilakukan 2 tersangka, ada 3 fakta baru yang terkuak, yaitu, saat rekonstruksi terungkap bahwa Mimin bertugas memandikan jasad Tuti dan Amalia. Hal itu berdasarkan keterangan dan kesaksian Danu di malam pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2021 silam. Hasil keterangan Danu sih peran Mimin memandikan kedua jenazah, kata di Treskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Motif Mimin terlibat dalam kasus Subang. Penyidik mengungkap motif Mimin terlibat dalam kasus Subang. Alasannya karena Yosep suami Mimin hendak mengambil uang milik Tuti dan Amalia. Kejadian itu pun memicu percekcokan di antara Yosep dan Tuti. Berdasarkan fakta kedua itu, polisi telah menyita sejumlah uang dari TKP. Uang itu tadinya hendak diambil Yosep, akan tetapi urung dilakukan karena kasus pembunuhan Tuti dan Amalia lebih dulu ketahuan. Yang sudah diamankan kemarin 30 juta rupiah, itu uang keluarga, sambung Kombes Pol Surawan. Menurut kesaksian Danu, Yosep menghabisi nyawa istri dan anaknya menggunakan 2 benda.
yakni golong dan stick golf. Cara Yosef membunuh menggunakan golok dan stick golf ke bagian kepala. Karena hasil dari pemeriksaan dokter pada saat autopsi itu meninggalnya, Tuti dan Amalia, karena rusaknya jaringan otak, pungkas Kombes Pol Surawan. Dalam rekonstruksi tersebut juga terkuak detik-detik Amel dibunuh ayah kandungnya sendiri. Ternyata ada peran Danu dalam momen tersebut. Ini kan udah bersihin darah, lagi pakai ember. Pak Kasat. Ya Tribunal, jadi sudah 94 reka adegan untuk rekonstruksi dari kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi sekitar 2 tahun lalu. Dalam rekonstruksi kasus Subang, menurut pengacaranya Rohman Hidayat bahwa tersangka Yosef kebingungan. Suami sekaligus ayah dari kedua korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersebut tampak kikuk saat mengangkat jasad korban dalam rekonstruksi tersebut. Dengan begitu, pengacara Yosef mengklaim bahwa gelagat Yosef tersebut membuktikan kebohongan Danu. Kebohongan Danu itu dibuktikan oleh Yosef saat melakukan adegan rekonstruksi perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui sebelumnya, menurut kuasa hukumnya Yosef sengaja mengikuti rekonstruksi versi Danu pada Rabu, 22 November 2023. Padahal ia kekeh membantah semua keterangan Ramdhanu. Yosef beralasan ingin tahu cerita pembunuhan versi Danu. Namun ia menegaskan kalau kliennya tetap menolak keterangan Danu itu. Kemudian soal bukti kebohongan Danu itu yakni saat Yosef mengangkat jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dikutip dari YouTube Misteri Mbak Suci, terlihat Yosef memeragakan adegan menggotong jasad Tuti. Yosef menggotong jasad Tuti bersama Danu, Arigi, dan Abi. Di video itu Yosef tampak santai memegangi lengan kiri manekin lalu membawanya ke bagasi. Pada adegan itu Yosef juga berhadapan dengan Danu. Kemudian ada pula video Yosef sedang memperagakan adegan membopong Amel seorang diri. Yosef menggendong manekin itu dari sisi kiri mobil kemudian ke arah bagasi. Saat tiba di bagasi, Yosef tampak berputar membelakangi mobil. Ia terlihat menunggu instruksi selanjutnya dari penyidik. Pada adegan itu, Yosef tampak bingung harus melakukan apa. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa keterangan Danu bohong. Hal itu menurutnya, jadi bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Danu itu tidak benar.